Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, setelah beberapa video yang lalu saya mereaksi tentang bagaimana orang Rohingya yang ada di Malaysia itu bertindak melanggar hukum dan menjadi satu masalah di Malaysia sana. Nah, selang beberapa hari kemudian itu ternyata di Indonesia pun sama guys, mereka juga melakukan permasalahan ya, terutamanya dengan masyarakat sekitar gitu. Ya ternyata bukan hanya di Malaysia saja, di Indonesia pun oknum-oknum mereka melakukan banyak permasalahan ya, keresahan terutamanya dengan masyarakat setempat gitu guys. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja guys berita dari TV One berikut ini dengan judul "Bikin Resah Pengungsi Rohingya Memaksa Minta Rambutan Milik Warga". Kita lihat sama-sama guys. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dwi_jelita_sari, sekelompok warga Rohingya terlihat mendatangi sebuah rumah di Kota Pekanbaru. Mereka membawa ember untuk meminta buah rambutan dari pohon yang tumbuh di depan rumah tersebut. Pada awalnya, pemilik rumah berniat baik dengan memberikan rambutan kepada para pengungsi. Namun situasi berubah saat semakin banyak warga Rohingya berdatangan dan menuntut lebih banyak buah dengan nada marah. Pemilik rumah yang resah mulai meminta warga Rohingya untuk pergi. Namun para pengungsi mulai memakai nada tinggi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pemilik rumah. Silakan pergi, jangan mengganggu, itu aja Bu bilang. Ya itulah mereka marah-marah. Bertindak apa? Pemilik rumah yang resah mulai meminta warga Rohingya untuk pergi, namun para pengungsi mulai memakai nada tinggi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pemilik rumah. Banyak warga merasa resah dengan pengungsi Rohingya. Terlebih para pengungsi membangun perkampungannya sendiri di tengah kota Pekanbaru, di lahan kosong, di sebuah gang, di Jalan Datuk Wan Abdul Jamal, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Nggak nyampe ke Pekanbaru ya ternyata ya mereka ya. Tersebar berarti guys. Perkampungan tersebut dihuni lebih dari 500 kepala keluarga yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Terlihat juga para pengungsi bebas berkeliaran menggunakan sepeda motor. Mirisnya lagi, para pengungsi juga memiliki telepon genggam. Pengungsi juga sering berkeliaran bebas dan meminta-minta ke rumah-rumah warga. Mereka juga kerap membawa senjata tajam berupa parang yang membuat warga takut. Masyarakat di sekitar perkampungan Rohingya tersebut berharap untuk memulangkan para pengungsi karena sudah meresahkan masyarakat. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ibu Dwi Jelita_sari selaku pemilik rumah dalam video tersebut. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Mbak. Ibu Dwi mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa sih Bu kemudian perilaku para pengungsi ini di depan rumah Ibu waktu itu? Ya baik Mbak, terima kasih Mbak atas kesempatan waktunya. Mungkin untuk kejadian yang kemarin itu sebenarnya udah puncak dari yang selama ini keresahan yang sudah kami alami ya. Oh, bukan hanya Karena sekali selama ini berarti. mereka memang bisa dikatakan tidak ada rasa beradab atau sosial terhadap lingkungan sekitar. Jadi mereka ini selalu tipenya itu datang bergerombol ke rumah-rumah warga atau ketika melihat kebun warga, kemudian mereka meminta, dan jika kalau kurang itu biasa mereka memaksa. Dan kalau mereka biasa satu orang yang datang, pengungsi ini satu orang yang datang, kemudian mereka akan datang lagi bergerombol meminta, kalau kurang mereka minta, mereka memaksa, dan itu yang bikin kita resah gitu. Awalnya minta dengan dikasih. cara mereka yang rame-rame. Untuk saat ini memang banyak datang. kami di sini warga, saya selaku mewakili warga juga sedikit mengalami tekanan juga dari para pengungsi ini iya, gitu. pasti. Jadi seolah kami tidak bisa leluasa untuk berada di sekitar lingkungan rumah kami ini gitu Mbak. Baik, Ibu Dwi, ini kami ingin tahu kemudian sudah berapa lama mereka tinggal di daerah sana Bu? Kalau untuk tinggal itu yang saya dapatkan informasi ada hampir sekitar 5 bulan ya Mbak.
Jadi dari 5 bulan itu mereka itu sebenarnya sudah sering ke rumah-rumah warga dan kebun-kebun meminta gitu. Tapi yang puncaknya itu memang waktu yang saya viralkan itulah memang yang puncak yang sangat membuat kami resah gitu. Yang saya udah nggak tahan lagi saya melihat perilaku mereka gitu. Akhirnya direkam sama Bu Dwi, dia. tapi sebelumnya apakah mereka dari awal ketika menempati tempat tinggal sementara tersebut sudah melakukan perilaku-perilaku yang meminta-minta secara memaksa tersebut, Bu? Sudah melakukan, malah mereka ini yang parahnya menggunakan anak-anak mereka untuk meminta hasil kebun dan hasil semua yang ada di lingkungan masyarakat sini. Awalnya mereka mengirimkan anak mereka, kalau tidak dapat anaknya atau kita larang untuk menyuruh anak mereka pulang, itu orang tuanya datang dan mereka itu orang tuanya marah kepada kita gitu, mempertanyakan kenapa anak mereka diusir. Dan juga kalau kita suruh mereka itu pulang, itu mereka susah, mereka harus dapat dulu baru mereka pulang. Jadi kita serba dilema jadinya, Mbak. Gitu. Udah ganggu sih kalau kayak gini. Ibu Dwi, tapi ini apakah sudah pernah melakukan komunikasi secara kekeluargaan mengenai masalah ini? Solusinya seperti apa di antara kedua belah pihak begitu, Ibu Dwi? Kalau untuk melakukan komunikasi itu sudah pernah, karena kan waktu itu ada juga masalah mereka membawa senjata tajam itu untuk mencari kayu, dan kebetulan waktu itu yang di rumah ibu saya yang marah-marah di video itu yang mengusir mereka. Nah, jadi karena kaget beliau, jadi beliau teriak-teriak memang, karena mungkin maksud mereka pengungsi ini mereka mau mencari kayu, tapi karena mereka membawa senjata tajam tentu membuat orang di rumah panik kan. Nah, jadi saat itu kebetulan ada juga anggota Polda, polisi yang tinggal di daerah sini ikut atau mencari keberadaan pemuda Rohingya yang membawa senjata tajam itu, dan kemudian dilakukanlah mediasi atau komunikasi dengan pihak Rudenim. Nah, ternyata disitulah baru tahu ternyata yang mereka itu adalah orang tidak terdata di Rudenim. Dan mereka itu tidak terdata resmi. Datang itu masuk di Pekanbaru ini secara ilegal. Gitu, Mbak. Jadi tapi dari pihak Rudenim berjanji akan menemui mereka dan akan membicarakan. Tapi sempat memang waktu itu seminggu kami merasa aman. Tapi selanjutnya terulang lagi. Mereka beredar di pemukiman masyarakat dan malah bertambah parah. Jadi mereka sekarang merasa mereka itu kita harus mengayomi mereka, kita harus memberi mereka, karena mereka menganggap diri mereka itu orang terzalimi, mereka menganggap diri mereka itu orang yang susah gitu. Jadi di sini masyarakat yang harus mengayomi, dan saya rasa itu tidak bisa sebenarnya, Mbak. Makanya itu saat ini di sini juga saya sampaikan gitu, agar pengungsi ini, pejabat-pejabat ini kita yang terhormat bisa segera merelokasi mereka jika memang ada niat relokasi, jangan bersentuhan lagi dengan masyarakat di sini, karena keresahan warga dan saya sendiri, sampai anak saya yang itu berumur 10 tahun trauma. Biasanya setiap sore dia selalu main sepeda gitu, karena lingkungan sini kan termasuk lingkungan yang sepi juga, lingkungan yang asri juga ya, karena banyak tanaman, pohon gitu. Ya sekarang dia trauma karena melihat gerombol-gerombol pengungsi itu kadang membawa parang, linggis untuk mencari kayu. Tapi kan anak umur segitu tidak paham apa kegiatan mereka. Yang dia khawatirkan, yang dia tahu bahwa itu bisa mengancam dia. Jadi terus terang sekarang memang psikis anak saya itu kena gara-gara masalah pengungsi ini gitu. Udah nggak aman ya bagi mereka ya. Ibu Dwi, tapi apakah Ibu sudah melaporkan keresahan Ibu kepada pihak berwenang, Bu? Sudah, saya sudah melaporkan juga dari tingkat pertama RT, RW, kemudian RW juga sudah membantu melaporkan ke Kapolres Polsek di sini, Polsek Bukit Raya namanya ya, tapi untuk Polsek Bukit Raya belum ada turun ke kami, cuman saya sudah mendapatkan respon langsung alhamdulillah dari Pak PJ Wali Kota kami, Pak Roni, di mana beliau berjanji di hadapan kawan wartawan untuk segera mengatasi masalah pengungsi ini untuk merelokasi mereka. Nah, itu yang kami tunggu sekarang, karena kami berharap ini secepatnya mereka dipindahkan jauh gitu, kalau bisa jangan ada di Pekanbaru ini, karena sungguh mereka sudah tidak layak untuk menurut saya berada di sini gitu. Dibina pun mereka seperti tidak bisa, karena sudah banyak yang memberitahu mereka gitu loh, Mbak. Bukan hanya dari masyarakat aja. Jadi mereka ini termasuk bebal kalau menurut saya pengungsi Rohingya ini gitu. Ya guys, itu dia. Jadi permasalahannya ternyata memang bukan hanya pas lagi viral aja gitu. Mereka sebelum-sebelumnya ternyata memang sering meminta-minta ya, dengan menyuruh anak-anaknya
ke perkampungan. Lalu kalau nggak dikasih orang tuanya marah. Kalau dikasih, bawa orang tua, bawa gerombolan, bawa rombongannya untuk meminta yang lebih gitu. Dan ini memang meresahkan sekali ya. Dan ibu tadi bilang juga mereka memang sifatnya bebal ya, susah dikasih tahu, batu gitu. Ketika dilarang ya mereka tidak mau tahu gitu kan. Karena memang mungkin juga sih ya kalau kita ada di posisi Rohingya ini ya memang serba salah juga sih ya guys. Mereka memang butuh makan juga ya untuk anak istrinya, sedangkan mereka berada di negara luar yang ya bukan tempat yang kaya, yang melimpah gitu kan, sama aja gitu. Kita juga di sana juga warga ya kesulitan juga gitu. Tapi saya nggak tahu siapa yang harus bertanggung jawab di sini ya, apakah pemerintah, apakah UN, UNHCR tentang orang-orang ini. Yang pasti harus ada solusi juga sih ya. Tapi ya ini memang menjadi masalah global jadinya gitu. Di Malaysia pun sama, di Indonesia pun sama, di negara manapun yang mereka singgahi ya sama ya, di Bangladesh juga kalau nggak salah. Menjadi fenomena lah orang-orang Rohingya ini. Cuman kalau memang mereka orangnya sopan ya, orangnya berbaur dengan masyarakat dengan cara yang bisa diterima, saya rasa sih nggak ada masalah juga guys ya, nggak ada masalah juga gitu. Cuman ini kebanyakan dari mereka kok pemberitaannya yang buruk-buruk aja gitu, bukan hanya dari Indonesia ya, dari Malaysia gitu kan. Bahkan dari Malaysia saya sering sekali gitu mendengar berita buruk tentang mereka. Saya harap sih ini masalah yang terakhir ya. Jangan ada ini lagi gitu, masalah-masalah lagi yang timbul sampai harus diviralkan akhirnya kembali terangkat gitu kan. Tapi apapun sih saya harap sih ada solusi lah ya untuk keduanya ya. Mudah-mudahan Rohingya juga mereka bisa menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga mereka tanpa harus mengganggu warga-warga di sekitar tempat mereka tinggal gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.